Halo Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nadia dan para pendengar semua. Yes, gimana kabar Pak Faisal? Semoga semangat, sehat selalu. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Faisal, ini berkaitan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut perubahan iklim merupakan ancaman yang lebih nyata ketimbang pandemi COVID-19 maupun gejolak politik dunia yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Faisal? Ya, to some extent ya, paling tidak memang saya menyepakati bahwa memang iklim ini ancamannya lebih besar dan bisa jadi lebih panjang karena kalau COVID mungkin dia hanya setahun beberapa tahun begitu ya. Tapi COVID ini bisa lebih panjang, lebih luas efeknya ya ke seluruh dunia dan bisa jadi lebih magnitude-nya lebih besar ya karena memang dari emisi karbon saja misalnya itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, justru emisi karbon itu malah makin besar. Ketika kemarin pandemi, ketika pertumbuhan ekonomi banyak negara itu menyusut, malah biasanya itu diikuti dengan penurunan emisi karbon. Jadi ini dua hal yang berjalan. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi bagus, tapi di sisi yang lain biasanya diikuti dengan peningkatan emisi karbon. Jadi artinya ancaman terhadap iklim, terhadap bumi gitu ya, itu makin lama memang makin besar. Yang kalau kita ignore, tidak melakukan upaya yang di luar kebiasaan ya, tidak melakukan terobosan di luar business as usual. Nah ini bisa akan sampai pada apa yang dikhawatirkan itu tadi gitu. Kalau menurut sudah mulai terasa. Udah mulai terasa memang benar gitu ya. Kalau menurut Menkyu kan Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi 112,2 triliun rupiah atau 0,5% dari GDP 2023 akibat krisis perubahan iklim. Kalau menurut Anda hitung-hitungan Menkyu ini didasarkan atas opportunity loss apa aja tuh? Ya, jadi pada dasarnya begini, ketika kita mendorong aktivitas ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, nah ini kan daya dukung lingkungan akan menjadi turun ya. Padahal kita ekonomi ini kita bisa berkembang ini karena ada daya dukung carrying capacity yang memungkinkan itu terjadi. Nah ketika aktivitas ekonomi ini tidak memperhatikan daripada kelestarian lingkungan, daya dukung bumi, lahan dan lain-lain, nah ini akan mengurangi daya dukungnya terhadap ekonomi ya. Nah sehingga alih-alih nanti ke depan memang kita bisa ekonomi masih bisa tumbuh tapi di bawah potensinya jadinya. Jauh di bawah potensinya. Padahal kalau dengan mengikuti dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan ini potensinya bisa lebih besar dan pertumbuhan ekonominya bisa lebih panjang, sustainable gitu. Dan kita punya beberapa contoh dalam sejarah gitu ya dan juga sejarah di Indonesia juga di mana pertumbuhan ekonomi itu tidak ajak ya naik turun ini karena faktor diantaranya banyak faktor termasuk diantaranya masalah daya dukung juga daripada lingkungan bumi, air dan sebagainya. Nah jadi kalau kita ingin supaya kita terus berkembang, ekonomi terus tumbuh, saya rasa daya dukung lingkungan concern terhadap lingkungan ini tetap harus juga dicoba di mainstreamkan. Baik. Dan kalau menurut Anda nih bidang atau sektor apa saja Pak Faisal yang berpotensi terdampak oleh perubahan iklim dan kemudian kalau memang iya tuh mitigasi apa yang mesti dilakukan di sana? Ya, ada beberapa sektor ya dari beberapa kajian kami ini diantaranya 3 yang penting itu pertama di sektor pertanian dan kehutanan ya karena pertama di sektor kehutanan terutama ya ini emisi karbon yang terbesar itu berasal dari situ terutama ketika dilakukan pembukaan hutan ya land clearing. Nah ini kan mengurangi emisi karbon. Jadi itu di sektor itu. Yang kedua di sektor persampahan ya karena kita tahu sampah ini susah dikendalikan dan Indonesia salah satu produsen sampah terbesar di dunia. Dan yang ketiga itu sektor energi ya jadi terutama energi terbarukan ya ini yang sebetulnya kita punya potensinya banyak sekali tapi pada saat sekarang kita masih bergantung pada fossil fuel yang notabene dia meningkatkan emisi karbon gitu ya jadi 3 sektor ini. Nah saya ambil satu mungkin yang agak lebih dalam di pertanian, di perkebunan sebetulnya kita ini sesuatu yang kita bisa jalankan dengan tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kita ingin
supaya concern terhadap iklim ini berjalan bersamaan, sejalan dengan pembangunan ekonomi. Nah, salah satu contohnya misalkan yang saya katakan tadi di pertanian, di perkebunan khususnya, kita punya produktivitas lahan perkebunan, sawit, kopi dan lain-lain sekarang itu produktivitasnya rendah. Sehingga ketika ingin menambah produksi, ini memperluas lahan. Nah, ini justru akan di satu sisi memang meningkatkan produksi, tapi di sisi yang lain kan merusak lingkungan terutama ketika membabat hutan. Jadi jalan tengah yang harus dilakukan semestinya adalah meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada. Intensifikasi dan produktivitas ditingkatkan dengan permajaan. Nah, sehingga ketika ingin menambah produksi tidak membuka lahan, tapi dengan produktivitasnya yang lebih tinggi di lahan yang sudah ada. Nah, ini pada saat yang sama bisa mencegah emisi karbon lebih besar, yang lain juga meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Baik. Jadi ancamannya tadi Anda sependapat juga ini udah serius banget. Nah, terus apakah kesiagaan mitigasi yang dilakukan udah sebanding dengan seriusnya ancaman? Itu kan problemnya. Gimana Pak Faisal? Ya, mitigasi memang kita masih punya keterbatasan ya. Terbatas saat ini juga banyak oleh pemerintah, tapi pemerintah pun dari sisi effort juga dari anggaran dan lain-lain itu juga terbatas pada saat sekarang sampai dengan sekarang. Nah, yang sebetulnya ini kan banyak bertumpu pada kalangan menengah ke bawah, tapi kalangan masyarakat maksud saya ya. Nah, tapi kalau kesadaran masyarakat kan saat sekarang paling lebih yang paham sekali atau yang bisa aware adalah yang educated. Nah, untuk yang realistis saja nih ya, kalau masyarakat kan yang terutama menengah ke bawah yang mereka pahami adalah bagaimana untuk bisa survive dari hari ke hari dari sisi yang mereka pikirkan itu berbeda. Makanya pertanyaan saya itu sebetulnya apakah ancaman perubahan iklim sekarang ini itu kan serius banget tadi ya. Itu sudah menjadi kesadaran nasional belum? Kalau Pak Faisal melihatnya bagaimana? Belum ya, pada tataran atas ya, dan terutama dalam hal campaign ya mungkin sudah banyak kita mendengar ya soal itu. Tapi dalam hal implementasi, apalagi mitigasi, apalagi awareness pada masyarakat itu yang masih jauh sekali. Di masyarakat masih jauh elit, ya. Tapi di kalangan elit pun juga sebetulnya baru hanya sebagian ya, masih banyak yang belum mereka tahu. Tapi kemudian dengan interest yang lain itu dikesampingkan ya. Di antara kementerian lembaga sendiri ada perbedaan persepsi. Di pemerintahan pun demikian gitu. Di pemerintahan pun demikian. Di DPR, di legislatif juga dorongan politiknya itu juga masih lemah. Persis. Nah, Indonesia itu diketahui merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki resiko paling besar terkena dampak perubahan iklim gitu. Kalau kami lihat di catatan Bank Pembangunan Asia ya, itu perubahan iklim akan memangkas pertumbuhan domestik bruto GDP negara-negara di Asia Tenggara sebesar 11%, Pak Faisal, pada akhir abad ini. Ini artinya apa menurut Anda, Pak Faisal? Ya, itu yang seperti saya katakan tadi di atas, sebetulnya kita sekarang merasakan misalkan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5%, itu sebetulnya jauh di bawah potensinya. Karena kita banyak terhambat sebetulnya, karena kalau kita tidak memperhatikan daya dukung lingkungan itu tadi, itu banyak hal yang kita tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan ekonomi ini, ya karena daya dukungnya itu terbatas, gitu. Nah, oleh karena itu, makanya itu sebetulnya logikanya tadi ya, tadi itu sebetulnya kita bisa tumbuh lebih tinggi, dan juga lebih panjang, ya lebih sustainable jika kita mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi bersamaan dengan juga memperhatikan masalah lingkungan dan mengendalikan emisi karbon. Sebetulnya itu kan mengendalikan emisi yang paling banyak berkontribusi terhadap emisi itu kan energi ya. Jadi transisi energi serta pembangunan berkelanjutan kan jadi salah satu alternatif ya Pak Faisal dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, pertanyaan saya, menurut Pak Faisal, apakah pemerintah sudah tampak serius memastikan transisi energi terbarukan, mempersiapkan adaptasi masyarakat? Pak Faisal lihatnya bagaimana? Dari sisi capaian penggunaan energi terbarukan itu masih di bawah ekspektasi. Masih di bawah ekspektasi. Masih di bawah. Kita kan punya sebetulnya pemerintah punya rencana umum energi nasional (RUEN) ya. Nah, itu ekspektasinya di 2025 sebetulnya sudah penggunaan energi baru terbarukan itu sudah belasan persen, tapi sekarang masih di kisaran 9-10% ya, masih di bawah targetnya. Lalu yang kedua, tapi bukan berarti tidak ada upaya pemerintah, itu ada sebetulnya, tapi masih lamban dan juga masih parsial.
Misalkan kalau yang saya lihat yang cukup serius sekarang pemerintah itu mendorong penggunaan kendaraan listrik gitu. Kita tahu kendaraan listrik itu lebih ramah dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin dan solar. Tapi itu baru sebatas itu dan juga belum melihat dari sisi hulunya. Misalkan dari sisi pembangkit listrik untuk mensupport kendaraan listriknya ini kan masih pakai fossil fuel. Ya, jadi masih di hilir saja ini, yang di hulunya belum terlalu banyak bisa disentuh gitu. Tapi bukan berarti tidak ada, sekali lagi, tapi masih lamban dan masih parsial. Ya. Lalu apakah dari movement atau gerakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai daerah itu sudah cukup masif belum sih menurut Pak Faisal untuk menggugah partisipasi dukungan seluruh warga? Belum. Belum. Itu mesti mulai dari mana? Mesti mulai dari mana upaya gerakan ini? Siapa aktornya? Ya, yang jelas kalau ini yang role yang paling penting role-nya adalah jelas pemerintah. Ya, tapi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Harus ada dukungan politik daripada DPR yang merupakan menyalurkan aspirasi rakyat. Kemudian ada sampai pembiasaan kan lebih banyak bergantung pada behavioral change. Behavioral change, perubahan perilaku ini banyak bergantung pada apa yang di sistem pendidikan yang dirasakan atau didapatkan oleh masyarakat dari kecil sampai besar. Nah, sistem pendidikan kita jelas jauh berbeda. Kita bandingkan aja dengan luar negeri, itu kesadaran tentang lingkungan, pemilihan sampah itu sudah dilakukan sejak kecil. Nah, jadi ini ada banyak sebetulnya yang harus diubah begitu ya, dan ini memang behavioral change ini tidak bisa diubah dalam waktu singkat ya. Kita harus tahu bahwa ini butuh proses panjang dan butuh konsistensi gitu ya. Mungkin generasi yang akan datang baru bisa ya dari sekarang. Bisa pelan-pelan sebetulnya asal sempat ininya perubahan terobosannya. Iya, baik Pak Faisal. Karena ini cukup mengkhawatirkan kalau Menkyu yang bilang ini krisis ini lebih serius ancamannya daripada pandemi dan gejolak politik dunia, itu kan butuh perhatian serius juga. Terima kasih banyak Pak Faisal sudah bersama Idola menjelaskan hal ini. Sampai jumpa lagi Pak Faisal. Sampai jumpa. Demikianlah Mitra Idola, Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal.